Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pada Sabtu pagi hari ini merupakan awal 1 November 2025. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara Bapak Ibu bersama saya ingat sekali waktu minggu lalu. Saya katakan minggu depan sudah kita memasuki di bulan November. Oh, kita berterima kasih. Semua karena rahmat anugerah Tuhan. Semua karena cintanya Yesus. Kita sama-sama membuka awal November, 1 November, hari Sabtu pagi ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saya ternyata di saat ini saya ada di Jember. Dalam rangka besok hari Minggu, kita datang melayani pekerjaan Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Supaya kita di awal November dan seterusnya ada penyertaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Karena kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayub 29 ayat 1-25. Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku. Amin. Kita membutuhkan ada tangan yang Maha Kuasa. Tangan Tuhan yang ajaib akan menyertai kita. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan nyanyian Yesus besertaku menghadapi 1 November dan seterusnya. Penyertaan Tuhan menyertai kita. Oh Yesus besertamu, haleluya, manis dan senang lindungannya, alai penjagamu, Tuhan jaga kita anak-anak Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Janganlah takut di malam gelap, Yesus besertamu. Di bawah naungan kau tetap sangka, Yesus besertamu. Amin, haleluya. Yesus besertamu. Ya sakala magaramu. Kami cinta Engkau Bapa. Kami butuh penyertaan-Mu. 1 November 2025 menjadi awal kami berjalan dengan Yesus. Tuhan jaga anaknya, kita anak-anak Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kakimu rasa lemah, Yesus besertamu. Jangan kamu tipis, janganlah kamu nanti, Yesus besertamu. Amin. Lalu tanganmu nanti di pipinya, Yesus besertamu. Besertaku juga manis dan senang lindungannya, alai penjagamu, Tuhan jaga anak-anak Yesus. Ialah benar betul. Apa kau sakit dalam hati, Yesus besertamu. Jangan tanggung sengsara lagi, serahkan hidupmu padanya. Haleluya. Sekian. Oh Yesus besertamu. Amin. Manis dan senang lindungannya, alai penjagamu. Tuhan Yesus jaga kita
Kita anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat ke-10, demikian janji Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai kau. Janganlah bimbang, aku menyertakanmu, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan bersama Yesus. Manisan lindungannya alai penjagamu. Tuhan Yesus jaga kita, anak-anak Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dan tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, ku serahkan hidupku hari ini 1 November 2025 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Berfirman Bapa, satu pagi ini diawali dengan firman-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kami semua hamba-hamba-Mu. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami, ampun Bapa. Roh Kudus tuntun kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hari yang pertama 1 November dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Saya merasakan hadirat Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan tadi dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita mengawali 1 November 2025 hari Sabtu pagi ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bangga kita punya Yesus. Pegangan kita yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Bukan uang, bukan jabatan. Jabatan suatu hari kita tinggalkan. Uang suatu hari ketinggalkan kita. Semuanya akan tinggalkan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Jadi 1 November 2025 kita sudah mendapat kekuatan firman Tuhan. Janji Tuhan, janganlah takut, sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, sebab Tuhan Allah kita akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Semua maaf ya. Saya menangis pagi ini mengawali bulan November ini supaya Tuhan beserta kita dan kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan, kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Kembali kepada firman Tuhan rutin, kita mau baca Ayub pasal 29, demikian firman Tuhan, saudara ya. Ini sekarang Ayub berkata demikian. Ayub melanjutkan uraiannya. Akhirnya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Wow, ini nostalgia.
Ayub curhat masa-masa lalu, masa-masa yang indah ya. Dia kumpul dengan istri anak waktu mengalami hal yang indah, saudara ya. Pasti dalam kehidupan ini ada masa-masa indah, ada masalah yang banyak pergumulan ya. Tapi Yesus sebetulnya tidak pernah tinggalkan kita. Kita seringkali meninggalkan Yesus, meninggalkan Tuhan. Karena akibat kita ikutin pergaulan dengan dosa, pergaulan teman-teman, ya, jadi melakukan jalan yang sesat seperti yang tadi malam saya sampaikan. Jangan kita berjalan-jalan yang sesat, tapi marilah kita berjalan-jalan Tuhan ya. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan di dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika yang mengkuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Wah, sungguh indah, saudara. Dia menceritakan masa lalu Ayub. Ayub punya 10 anak kan, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan dengan segala kekayaannya. Wah, luar biasa. Pasti mengalami hidup yang indah. Nostalgia Ayub itu. Ketika ada penyertaan Tuhan. Benar, Yesus tuh menyertai kita. Tapi Ayub ada kelemahannya. Dia bagus buat dirinya sendiri. Tapi buat eksternal dia membiarkan anaknya pesta pora tiap hari. Seperti dinasihatin. Seandainya mau pesta pora, lebih bagus pesta pora di dalam Tuhan. Sambil berdoa, jangan berbuat dosa. Kan Ayub sendiri ngomong kan Ayub 1-5. Jangan aku berbuat dosa mengutuki Tuhan. Terbukti nyata istrinya mengutuki. Ya, untuk itu mari kita semua belajar dari sini. Supaya kita senantiasa mau hidup hati-hati. Jangan berjalan-jalan sesat. Karena Tuhan selalu tolong kita. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai-sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan. Maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda, bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggallah berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka disebut berbahagia. Apabila mata melihat, maka dipujinya. Ini nostalgia. Betul-betul Ayub masa lalu berbahagia. Saat ini saya kan harus berbahagia. Harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi pembelajaran Bapak, apapun keadaannya, tetap kita bersyukur kepada Tuhan ya. Berbahagia. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Di sini kita belajar. Ini Ayub bagus ya. Dia selalu menolong orang sengsara. Bapak bisa belajar. Mari kau kelihatan tetangga kita, saudara kita yang sengsara. Asal kita melihat dia orang benar ya. Kecuali kalau dia orang fasik. Biar urusan nanti dengan Tuhan. Kita hanya berdoa. Ya, tetapi kalau betul-betul orang miskin perlu kita bantu, perlu bantu. Hamba Tuhan dalam kekeruan membantu pelayanan. Bapak Ibu bantu ya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang nyaris binasa dan hati seorang janda ku buat bersukaria. Wah, bagus ini ya. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Wah, bagus ya. Ya, kita harus menjadi mata bagi orang-orang yang sesat jalannya. Supaya kita tunjukkan kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus. Aku menjadi bapak bagi orang miskin. Perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geram orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mendapat air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Wow, karena ada Tuhan sampai berani katakan kemuliaanku selalu baru, selalu ada baru, selalu di up to date sama Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, jauh dari dosa, pasti ada sinar terang kemuliaan Tuhan ya. Ayat 21, kepadaku orang mendengar sambil menanti. Dengan dia mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Jadi Ayub ini sebetulnya kehidupan yang lalu ya menjadi berkat buat eksternal ya, menolong orang miskin ya, orang yatim piatu janda ditolong eksternal. Tapi internalnya sayang, internalnya anak-anaknya sudah ya, itu pembelajaran buat kita ya. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, menadakan mulutnya seperti menadakan hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Ada beliman terakhir. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja
di tengah-tengah rakyat seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari hidup kita mau andalkan Tuhan. Andalkan secara vertikal, horizontal. Hidup kita harus jadi berkat. Ingat dua hal. Dari sini kesimpulan kita, saya katakan ada dua hal. Yang pertama, secara vertikal kita hubungan akrab dengan Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa menyertai kita, ya. Dan secara horizontal kita harus jadi berkat, menolong orang, ya. Jadi biar menjadi pedoman buat kita melangkah. 1 November Sabtu pagi ini saya ada di kota Jember. Besok Minggu ibadah pelayanan saya di Sata Parjaman Kudus. Kan minggu depan saya masih di Jember juga, kan ada pelayanan pekerjaan dan baptisan air. Ya, untuk itu mari ada dua hal penting kita dapatkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mengawal kita masuk ke November 1 November 2025. Yang pertama, Yesus Tuhan yang Maha Kuasa kita andalkan. Kita berada di dalam Tuhan, berada di dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, kebenaran Tuhan akan memimpin kita untuk kita memiliki sifat kasih, membantu orang, menolong orang. Hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi bumerang, bukan menjadi batu sandungan, tapi kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab hidup kita supaya menjadi berkat, karena Tuhan menyertai kita. Biar berkat, damai, sejahtera, penyertaan yang sempurna dari Tuhan menyertai kita. 1 November 2025 berjalanlah bersama Yesus. Ada penyertaan yang ajaib bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oh Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Manis dan senang lindungannya, penjagamu. Tuhan Yesus jaga kita anak-anaknya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi, Sabtu pagi ini, 1 November 2025. Kita awali 1 November pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi awal dan akhir. Ingat Bapak ya, kita mengawali 1 November 2025 hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sampai nanti Tuhan pimpin kita di tanggal 30 November. Ingat, berarti 1 bulan lagi. Saya sudah katakan saat ini, dengan iman kita melangkah bersama Yesus, sehingga ada penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Besok jangan lupa, hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan, haraplah kepada Tuhan, penyertaan yang sempurna dari Tuhan menyertai kita bersama. Amin.